Oke guys, halo, perkenalkan saya Adi Saputra. Hari ini kita akan membahas sedikit seputaran tentang bagaimana cara memprediksi angka Ethereum berdasarkan algoritma multilayer perceptron, di mana algoritma MLP ini merupakan salah satu algoritma yang bisa dibilang cukup baik untuk melakukan prediction. Ya mungkin memang masih banyak lagi algoritma-algoritma lain seperti mungkin backpropagation dan lain-lainnya. Tapi Perceptron ini juga merupakan salah satu algoritma yang cukup baik, apalagi untuk mengenali pattern recognition gitu. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas seputaran tentang Ethereum. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya dunia digital itu udah bisa dibilang cukup baik banget untuk sekarang ya. Banyak sekali teknologi-teknologi yang benar-benar bisa dibilang di luar nalar. Salah satunya adalah blockchain, di mana di salah satu penerapan dari blockchain itu sendiri adalah cryptocurrency, yang mana salah satunya juga adalah Ethereum ini. Ethereum ini merupakan salah satu mata uang kripto yang bisa dibilang terbesar kedua setelah Bitcoin. Karena itu, jadi mungkin banyak sekali para trader atau yang bermain cryptocurrency melakukan invest atau melakukan trading menggunakan koin Ethereum ini. Namun, seperti yang kita tahu belakangan ini harga Ethereum sangat tidak stabil, fluktuatifnya gila banget. Jadi mungkin kita akan mencoba melakukan prediction dengan menggunakan aplikasi Canime. Nah, aplikasi Canime ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan machine learning tanpa menggunakan coding. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana, silahkan kalian cari Canime, lalu download, install. Aplikasinya gratis, nggak berbayar. Jadi silahkan langsung dicoba aja. Setelah itu kita di sini menggunakan dataset yang saya dapat dari Kaggle, merupakan dataset yang cukup baik banget. Dimana kalau kita lihat di sini ada history angka Ethereum mulai dari tahun 2016 sampai tahun ya, sampai tahun 2022 bulan 11. Nah, jadi dataset ini ada sekitaran 2.400 data yang akan kita gunakan untuk mencoba melakukan prediksi terhadap ETH, yang mana di sini dalam konteks merupakan harga ya. Nah, bisa dilihat kalau teman-teman ingin mencari datasetnya, silahkan cari di Kaggle, bisa di-download aja langsung. Jadi dataset ini merupakan history dari Ethereum itu sendiri. Nah, oke. Setelah itu kita kembali lagi ke Kaggle. Nah, jadi kalau kita lihat pada dataset ini, kita langsung coba pakai CSV Reader karena datasetnya dalam bentuk format CSV, jadi bisa teman-teman pakai dengan CSV Reader. Nah, jadi di sini ada tanggal, open, high, low, close, dan volume, serta adjust close. Tapi data yang akan kita pakai karena adjust close-nya nggak spesifik banget, jadi kita pakai tanggal, date, open, high, low, dan close, serta volumenya. Jadi untuk penggunaan pertama yaitu kita akan memanipulasi datasetnya, karena kalau kita lihat tadi di dataset pertama, ketika kita lihat di bawah itu ada angka jam ya, bentar teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ada jamnya di sini, serta kalau untuk di atasnya memang nggak ada. Jadi ini harus kita rapikan terlebih dahulu menggunakan string manipulation. Jadi di string manipulation ini kita coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini jadi kita modifikasi di kolom date-nya. Jadi di kolom date-nya kita hapus untuk jamnya itu sendiri. Seperti ini kira-kira untuk konfigurasi yang ada di string manipulation. Oke. Nah, setelah itu kita rubah tadi kan di column date ya. Di column date itu ada string. Nah, karena dalam bentuk string, kita rubah dia ke dalam bentuk date and time gitu ya. Kita ubah data formatnya seperti ini untuk konfigurasinya. Yang di sini yang perlu diganti biasanya date formatnya, setelah itu localnya kita harus ganti dengan new type. Setelah itu apakah kita append atau bikin baru atau mungkin kita replace. Di sini saya lebih memilih untuk replace aja karena supaya nggak terlalu banyak ya dan nggak bikin error. Nah, kita bisa lihat untuk line plotnya pertama seperti ini kira-kira.
Nah, ini line plotnya ada open, high, low, close, dan volume. Seperti ini kira-kira gambarnya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih dekat, bisa di zoom juga, silahkan. Nah, ini bisa banget untuk jadi acuan pertama ya, bagaimana bentuk datasetnya ini. Nah, begini dia kira-kira grafiknya. Nah, setelah kita lihat tadi dataset dalam bentuk line plotnya ini sendiri, mungkin kita akan menormalisasi data ini karena kita akan menggunakan multi-layer perceptron, jadi perlu banget untuk melakukan normalisasi. Jadi kita akan melakukan normalisasi di berbagai ini ya, berbagai aspek. Jadi seperti di open, high, low, dan close itu akan kita normalisasi serta volume kita akan normalisasi ke dalam range 0 dan 1. Jadi antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ini datanya setelah kita normalisasi. Untuk konfigurasinya sebenarnya nggak banyak banget yang dirubah. Jadi untuk adjust close-nya saya hilangkan aja. Di sini ada open, high, low, close, dan volume. Kita normalisasi dengan min 0 dan max 1. Nah, dengan cara melakukan min max. Mungkin bisa teman-teman menggunakan z-score atau by decimal scaling bebas. Tapi di sini saya lebih memilih untuk menggunakan min max saja. Karena menurut saya lebih enak aja ya. Setelah itu kita akan melakukan partitioning. Jadi di sini ada poin pentingnya. Dimana pada saat kita melakukan partitioning, karena tadi target saya adalah hanya untuk melakukan riset apakah dengan melakukan prediksi ini bisa untuk diterapkan atau tidak, seperti itu. Jadi saya akan melakukan partitioning. Jadi dari 2300-an data tadi akan saya bagi, yaitu 70% untuk kita lakukan training dengan MLP, 30%-nya kita lakukan untuk testing nantinya di sini untuk di prediktornya. Jadi kira-kira seperti ini untuk konfigurasinya. Kalau kita lihat secara data tabelnya kurang lebih seperti ini jadinya setelah di partitioning. Nah, ini akan kita pakai nantinya. Tetap sama 2400 lebih dataset ini, tapi ada beberapa yang diambil kemudian nanti akan dipecah. Jadi yang di atas kita akan pakai untuk training, yang di bawah kita pakai untuk testing. Nah, setelah itu kita akan column filter. Data yang akan kita ambil ada di open, high, low, close, dan volume. Karena tadi kan dari datasetnya masih ada dead sama adjust close. Karena adjust close-nya itu bisa kita bilang kurang akurat, nggak semua datanya keisi. Jadi kita hanya mengambil open, yaitu harga pada saat dia open, kemudian harga tertingginya, harga terendahnya, harga penutupan, dan volume dari Ethereum itu sendiri. Setelah itu kita langsung masuk ke learner. Dengan konfigurasi yang kita learn itu adalah di table close, karena kalau untuk harga sendiri biasanya harga closing yang akan menjadi acuan ya. Jadi hidden layernya kita up sampai 5. Di sini untuk MLP-nya konfigurasinya seperti ini. Kemudian untuk hasilnya bisa kita lihat grafiknya seperti ini nih. Jadi dari angka sekitar hampir 200.000 ini sampai ke angka 0,196. Begini kira-kira. Oke, nah setelah tadi kita melakukan training, ini simpel banget. Setelah melakukan training kita bisa langsung melakukan prediksi. Apakah prediksi tadi benar atau salah? Jadi data yang ini, data hasil learning ini kita akan masukkan ke prediktor. Nah, untuk melakukan testingnya kita menggunakan data yang sudah di partitioning tadi. Jadi yang di bawah ini merupakan 30% dari total dataset. Bisa dilihat di sini second partitionnya ada sekitar 700 kolom, 700 baris yang akan kita lakukan testing ke sini. Nah, mungkin setelah melakukan testing ini sebenarnya nggak ada settingan yang aneh-aneh, semuanya tetap standar aja. Yang penting tadi hasil trainingnya kita masukin ke prediktor, begitu juga dengan hasil testingnya. Hasilnya kita akan menambahkan satu kolom baru, yaitu di kolom prediction. Nah, patokan dari prediction ini yang dimana itu yang di close. Jadi perbandingannya yang di sini. Close-nya 0,336, ini 344. Ya sebenarnya lumayan akurat ya, nggak terlalu jauh banget. Masih bisa dibilang cukup wajar lah untuk ukurannya. Nah,
Tapi untuk akurat datanya mungkin kita bisa lihat dari numeric score. Nah, dari numeric score-nya sendiri di sini ada min absolute error-nya itu sekitar 0,006 dengan persentase absolute persentase error-nya itu 1,687. Ini bisa dibilang cukup kecil ya kawan-kawan ya. Jadi bisa cukup akurat. Mungkin kita bisa lihat dari line plot sendiri. Nah, kalau tadi pertama kita sudah melakukan ini ya, analisis di line plot awal. Nah, ini line plot hasil dari setelah kita normalisasi kemudian menjadi sebuah dataset. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, untuk yang berwarna hijau itu merupakan data prediction, kemudian yang untuk berwarna birunya sendiri itu merupakan data realnya, data aslinya. Nah, di sini kalau kita lihat secara mendetail, sebenarnya perbedaannya tidak begitu jauh ya. Jadi ini bisa banget untuk dijadiin prediksi buat teman-teman yang mungkin sedang belajar trading atau pengen mencari gambaran deh kira-kira untuk kedepannya bakal kayak gimana. Silahkan teman-teman lihat menggunakan K9 ini untuk melakukan prediksi juga bisa banget. Di sini kita lihat tuh selisihnya nggak terlalu jauh banget. Jadi bisa dibilang cukup akurat ya dengan persentase error yang begitu kecil. Bahkan ketika harganya drop pun dia masih bisa dibilang cukup akurat di sini. Walaupun mungkin kalau kita lihat ya dari prediction ya, dia sedikit lebih cepat kalau untuk dari column time. Jadi yang ke kanan ini adalah column time, yang ke atas merupakan column harganya ya, bisa dibilang. Nah, sedikit lebih cepat ya, sekitar 1 balok gitu ya. Dan harganya juga selisihnya cukup jauh. Tapi ini bisa menjadi acuan buat teman-teman kalau misalnya benar-benar pengen untuk dipakai belajar trading. Nah, gitu kira-kira teman-teman untuk showcase projectnya. Jadi ini layout dari K9 ya. Mungkin teman-teman pengen coba sendiri nanti di aplikasi K9 itu. Atau mungkin teman-teman pengen memprediksi cryptocurrency yang lain, bebas, boleh. Tinggal menyesuaikan datasetnya aja gitu. Tapi untuk gambaran MLP-nya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa teman-teman normalisasi ulang ke angka realnya, angka dasarnya, atau dengan tambahan dataset barunya nanti, itu bisa membantu banget untuk menyelesaikan prediksi ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa.